Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianca Jonata. NIM saya 8020190098. Yang pertama di sini ada instansiasi. Instansiasi adalah pembuatan instance atau objek dari suatu kelas. Contohnya, kelas rumah. RMH tipe 72 sama dengan new rumah. RMH tipe 36 sama dengan new rumah. Dari kode program di atas, RMH tipe 72 dan RMH tipe 36 merupakan objek dari kelas rumah. Dan proses untuk men-create atau membuat objek dari sebuah kelas disebut instansiasi. Kedua, ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak. Abstrak kelas adalah suatu kelas yang didefinisikan dengan abstrak. Dalam abstrak kelas harus memiliki setidaknya satu buah abstrak method, dan abstrak method tersebut tidak memiliki body. Intinya, sebuah kelas abstrak nantinya dijadikan sebagai superclass sementara. Subclass harus mendefinisikan kembali metode abstrak yang terdapat pada kelas abstrak sekaligus dengan mengimplementasikannya. Ciri-ciri abstrak kelas adalah: yang pertama, mendefinisikan kelas yang bersifat abstrak. Kedua, tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Ketiga, harus memiliki minimal satu metode abstrak. Yang keempat, digunakan sebagai base class untuk membuat concrete class. Yang kelima, dibentuk dengan menggunakan kata kunci abstrak pada saat definisi kelas. Dan terakhir, akan selalu menjadi superclass atau kelas tertinggi dari subclass-nya. Kenapa harus pakai kelas abstrak? Kelas abstrak memang belum bisa digunakan secara langsung. Karena itu, agar kelas abstrak dapat digunakan, maka ia harus dibuat bentuk konkretnya. Class database. String get table name. Return null. Class MySQL database extend database. Add override. String get table name. Return trace SQL buka kurung select table name from database.table. Kedua kelas tersebut merupakan kelas biasa. Sekarang coba buat objek dengan kelas database. Database DB sama dengan new database. Ini akan valid, tapi sebenarnya objek DB tidak bisa digunakan. Mengapa? Karena saat memanggil metode getTableName, si kelas database akan bingung. 3. Apa maksud dari metode yang bersifat abstrak? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturnya saja. Signatur dari sebuah metode adalah bagian dari metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya, jika ada. Jika sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak method, maka kita tidak perlu membuat isi metodenya, tetapi hanya signatur dari metode tersebut. Di sini, abstrak public function, lihat spek, buka kurung, tutup kurung, abstrak public function, lihat spek, buka kurung, merge. Kenapa kita tidak perlu membuat isi dari metode? Ini karena jika sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak method, isi dari metode tersebut akan dibuat di dalam kelas turunan. Abstrak method harus berada di dalam abstrak class. Yang keempat, apa ciri-ciri kelas turunan? Inheritance atau pewarisan, atau lebih tepatnya penurunan, adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan kelas dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep ini digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Tidak semua properti dan metode dari kelas induk dapat diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses privat tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan public saja yang bisa diakses dari kelas anak. Dan ini ada contoh codingnya. Kelas meja, integer panjang sama dengan 0, integer lebar sama dengan 0, integer tinggi sama dengan 0.
void ubah panjang buka kurung integer tambah panjang. Panjang sama dengan panjang tambah panjang plus tambah panjang. System.out.print tambah panjang meja. Kelas meja kantor extend meja. Integer jumlah laci sama dengan 0. Public void jumlah laci buka kurung integer banyak laci. Jumlah laci sama dengan banyak laci. System out.print jumlah laci. Class meja kantor beraksi. Public static void main buka kurung string args meja kantor mejaku sama dengan new meja kantor. Mejaku dot ubah panjang buka kurung 2. Mejaku dot jumlah laci sama dengan buka kurung 3. Di sini saya mengambil objek meja di mana meja yang menjadi superclass atau kelas induk, sedangkan yang menjadi subclassnya adalah meja kantor di mana ada sifat meja yang telah diturunkan dan ditambah laci. Metode yang diberikan adalah penambahan panjang meja. Dan yang kelima, apa maksud dari method override? Method override adalah metode yang terdapat di dalam superclass atau induk. Aturan-aturan yang berlaku untuk metode ini adalah: yang pertama, list argumen pada override method harus benar-benar sama, termasuk tipe data dan urutan pada argumen tersebut. Yang kedua, akses modifier pada override method tidak bisa lebih ketat daripada akses modifier di override method. Di sini ada codingnya. Kelas kendaraan adalah superclass. Public class kendaraan. Override method. Void bergerak. System out.print kendaraan bergerak. Kelas tersebut memiliki metode void bergerak. Kelas mobil memberikan implementasinya sendiri pada metode bergerak tersebut. Dengan kata lain, mengoverride metode bergerak dari superclass. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.